pertama, kita akan membahas tentang hakikat rekonsiliasi. Rekonsiliasi itu sendiri adalah penyesuaian yang diperlukan untuk menghitung penghasilan kena pajak dari laba yang telah dilaporkan oleh perusahaan. Karena pelaksanaan pembukuan perusahaan itu berbeda dengan ketentuan perpajakan. Rekonsiliasi itu sendiri dibuat dengan membuat laporan laba rugi fiskal dari laporan laba rugi akuntansi. Laporan laba rugi akuntansi tersebut disesuaikan dengan koreksinya untuk mendapatkan nilai pendapatan atau nilai beban menurut fiskal. Untuk koreksinya sendiri dilakukan dengan menambahkan atau mengurangi nilai koreksi dari laba sebelum pajak. Teknik koreksi ini disajikan dalam catatan atas laporan keuangan. Dalam laporan laba rugi perusahaan, tingginya laba itu akan bersifat positif terhadap perusahaan karena hal tersebut akan menarik minat para pemegang saham untuk menanamkan modalnya di perusahaan tersebut. Sedangkan untuk laporan perpajakan, tingginya laba itu tidak terlalu menguntungkan karena semakin tingginya laba maka semakin tinggi pula beban pajak yang harus dibayarkan. Untuk laporan akuntansi keuangan dan laporan fiskal itu sendiri dibedakan dari peraturan yang mengaturnya. Untuk laporan keuangan perusahaan itu diatur oleh Standar Akuntansi Keuangan yang dibuat oleh IAI atau Ikatan Akuntansi Indonesia. Sedangkan untuk laporan fiskal atau perpajakan itu diatur oleh undang-undang yang dimana disusun oleh perwakilan rakyat DPR dan Presiden itu sendiri. Ada beberapa macam perbedaan dari koreksi fiskal itu sendiri. Yang pertama itu berdasarkan sifat, yang kedua berdasarkan jangka waktu. Berdasarkan sifat itu sendiri ada positif dan negatif. Nah, untuk yang positif itu bersifat meningkatkan penghasilan kena pajak atau PKP. Sedangkan yang negatifnya itu mengurangi PKP atau penghasilan kena pajak. Nah, untuk yang berdasarkan waktu itu ada temporer dan permanen. Yang temporer ini akibatnya berupa waktu pengakuan namun akan berujung pada hasil yang serupa. Sedangkan untuk yang permanen merupakan perbedaan yang tidak akan terserupakan seiring berjalannya waktu. Untuk langkah-langkah penyesuaian perbedaan itu, pertama setelah adanya laba akuntansi, kemudian kita tambahkan dengan penghasilan yang belum diakui. Lalu dikurangi penghasilan yang bukan objek pajak. Setelah itu ditambahkan lagi dengan biaya non-deductible. Kemudian dikurangi biaya deductible yang belum dibebankan. Kemudian dikurangi lagi oleh penghasilan yang dikenai PPh final. Lalu ditambahkan biaya 3 miliar dari penghasilan final. Kemudian terciptalah PKP-nya. Setelah itu, kita dapat menghitung beban pajak terkininya. Setelah dihitung, kita dapat mencatat pajak tangguhan tersebut. Untuk perbedaan temporer pada pencatatan pajak tangguhan itu ada dua. Yang pertama bersifat kena pajak dan yang kedua bersifat dapat dikurangi. Yang bersifat kena pajak itu pertama memunculkan beban tangguhan pajak di laporan laba rugi dan memunculkan liabilitas pajak tangguhan di laporan posisi keuangan. Sedangkan yang bersifat dapat dikurangi, dia memunculkan manfaat pajak tangguhan di laporan laba rugi dan memunculkan aset pajak tangguhan di laporan posisi keuangan. Selanjutnya ada kesalahan pencatatan yang berupa pembebanan biaya perolehan aset yang seharusnya pengeluaran atas perolehan aset tersebut dikapitalisasikan dan tidak dibebankan. Maka perbedaan akibat kesalahan ini bersifat temporer. Sebab seiring berjalannya waktu, aset yang dikapitalisasi akan dibebankan secara bertahap melalui beban penyusutan. Kemudian ada laporan keuangan dan laporan fiskal. Nah, laporan keuangan ini sendiri digunakan sebagai acuan pembuatan laporan fiskal setelah dilakukannya rekonsiliasi atau koreksi. Untuk laporan fiskal ini sendiri disampaikan sebagai catatan dalam laporan keuangan, sekaligus menjadi dasar pengungkapan komponen tertentu.
Kemudian yang termasuk ke dalam penghasilan bukan objek pajak yang diatur oleh pasal 4 ayat 3 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Yang pertama ada bantuan atau sumbangan keagamaan yang bersifat wajib. Yang kedua, hibah yang diterima keluarga, badan keagamaan, pendidikan, dan sosial. Yang ketiga, warisan. Yang keempat, harta sebagai pengganti penyerta modal. Yang kelima, natura. Yang keenam, klaim asuransi yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi. Yang ketujuh, ada dividen dari laba ditahan atas kepemilikan 25% atau lebih. Yang kedelapan, iuran diterima oleh dana pensiun. Kemudian yang ke-9, penghasilan investasi oleh dana pensiun. Yang ke-10, bagian laba yang diterima anggota persekutuan. Yang ke-11, bagian laba yang diterima perusahaan modal ventura. Yang ke-12 ada beasiswa. Yang ke-13 ada sisa lebih yang diterima badan pendidikan atau litbang nirlaba yang ditanamkan kembali. Yang terakhir ada bantuan yang dibayarkan oleh BPJS. Kemudian yang termasuk ke dalam non-deductible expense yang diatur oleh pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Yang pertama itu ada pembagian laba, yang kedua biaya untuk kepentingan pribadi, yang ketiga pembentukan dana cadangan kecuali usaha tertentu. Yang keempat premi asuransi yang dibayar oleh wajib pajak orang pribadi. Yang kelima natura kecuali akibat tuntutan kerja atau makanan bagi semua karyawan. Yang keenam, jumlah yang melebihi kewajaran atas hubungan istimewa. Yang ketujuh, harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan selain yang dikecualikan. Yang kedelapan, pajak penghasilan. Yang kesembilan, gaji anggota persekutuan. Dan yang terakhir ada saksi administrasi dan pidana pajak. Penghasilan yang dikenai oleh PPh final yang diatur oleh pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Yang pertama ada bunga deposito, tabungan, obligasi, dan surat utang negara. Yang kedua, bunga simpanan koperasi yang diterima wajib pajak orang pribadi. Yang ketiga, hadiah undian. Yang keempat, penghasilan dari transaksi saham, sekuritas, dan penyertaan modal lain. Yang kelima, penghasilan pengalihan tanah dan atau bangunan. Yang keenam, penghasilan usaha jasa konstruksi dan real estate. Yang ketujuh, penghasilan sewa tanah dan atau bangunan. Dan yang terakhir, penghasilan tertentu yang diatur oleh peraturan pemerintahan.